Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali atau melanjutkan pembahasan kemarin terkait gramatikal bahasa Arab atau yang sering kita sebut sebagai nahwu dan shorof. Kemarin kita pernah membahas mengenai asal mula munculnya pembelajaran ilmu nahwu, yakni kisah tentang Abul Aswad Ad-Du'ali dan putrinya di loteng rumahnya. Lalu ketika hal itu dikonfirmasi ke sahabat Ali, lalu kemudian setelah diberi penjelasan Abul Aswad Ad-Du'ali lalu kemudian diminta untuk inhi, ya, buatlah contoh. Nahwu itu artinya contoh, berasal dari contoh. Kalimat-kalimat lain terkait dengan tema tertentu yang membuat kita akan semakin paham tentang struktur gramatikal Arab. Oke, nahwu dianggap oleh para ulama sebagai bapaknya ilmu, ya. Sementara shorof dianggap sebagai ibunya ilmu, ya. As-sorfu, kata pepatah, as-sorfu ummul ulum wan nahwu abuha. Shorof itu ilmunya, ibunya ilmu, sementara nahwu itu bapaknya. Pada pertemuan kali ini kita coba mengulas tentang shorof. Nah, ya, salah satu kitab shorof yang masyhur di kalangan pesantren di antaranya adalah Al-Amthilah At-Tasrifiyah karangan Syekh Muhammad Ma'sum bin Ali. Ini terdiri dari beberapa wazan utama. Sebelumnya saya beri pengantar terlebih dahulu. Shorof itu maknanya aslinya adalah perubahan. As-sorfu atau at-tasrif itu maknanya at-taghyir, perubahan, atau at-tahwil, perubahan. Ini dimaksudkan adalah, yang dimaksudkan dengan shorof adalah perubahan bentuk kata satu kepada bentuk yang lain, atau tahwil min aslin wahid ilal akhor, ya. Perubahan bentuk kata asal yang satu dari asal yang perubahan asal kata dari satu ke bentuk yang lain karena lima maksud, ya, karena makna yang dikehendaki. Oke, diantaranya bentukannya, kalau misalnya pernah mendengar itu ada yang konon yang mengatakan asal kata, ada yang mengatakan masdar menurut ulama Basrah, ada yang mengatakan fi'il menurut ulama Kufah. Oke. Anyway, salah satu dari bentuk itu adalah masdar atau fi'il. Nah, yang sedang kita pelajari di sini al-amthilah atau tasrifiyah. Amthilah itu artinya juga contoh, ya, ternyata. Dari kata misal dijamakkan menjadi al-amthilah, jamak taksir. Al-amthilah tasrifiyah. Nahwu juga contoh ternyata. Ya, namanya jodoh, ya, sama-sama contoh. Nah, di sini disebutkan beberapa contoh wazan dari tasrif. Lalu kemudian ada kalimat yang di bawahnya itu mauzun. Saya bacakan bab yang pertama, al-babul awal min thulathil mujarrad. Bab yang pertama dari bentuk thulathi mujarrad, bentuk yang berasal dari 3 kata yang tidak ada tambahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Bisa dipraktekkan sendiri, ya, untuk membaca wazan-wazannya. Saya ulangi lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu bab yang pertama. Silakan diikuti. Bab yang pertama. Kalau misalnya ada waktu longgar, mauzunnya yang di bawahnya itu dibaca juga. Yang nasoro, seterusnya madda, sona, ghaza, amala juga dibaca. Kemudian al-babu tsani min tsulathil mujarrad, bab yang kedua. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Nah, itu juga dibaca. Bab yang kedua. Mauzunnya kalau ada longgar itu juga dibaca untuk memperlancar. Bab yang ketiga, fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun.
If'al la taf'al, maf'alun maf'alun mif'alun. Bab yang keempat, fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al, maf'alun maf'alun. Nah, bab yang kelima, fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fa huwa fa'alun. Uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun. Bab yang keenam, fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun. Nah, mauzunnya silakan dibaca sendiri untuk memperlancar. Juga diperhatikan beberapa kalimat juga memang tidak lengkap. Strukturnya sama seperti di bab yang pertama dan bab kedua dan ketiga. Nah, silakan dibaca, dilancarkan di rumah. Lalu kemudian kalau sudah mantap, silakan disetorkan untuk murojaah ke PJMK. Oke. Sebelum disetorkan, ini saya beri tambahan informasi terlebih dahulu, nama bentuknya ya, nama bentuk dari kata itu. Fa'ala itu bentuknya fi'il madhi. Bentuk itu atau diistilahkan dengan kata sighot. Sighot ya. Fa'ala sighotnya apa? Fi'il madhi. Yaf'ulu sighotnya apa atau bentuknya apa? Fi'il mudhari'. Fa'lan sighotnya masdar. Wa maf'alan sighotnya atau bentuknya masdar mim. Ada mimnya itu sebelumnya. Fahuwa isim isyarah. Isim dhamir ya. Fahuwa isim dhamir. Fa'ilun isim fa'il. Wadaka isim isyarah, maf'ulun isim maf'ul. Fahuwa dan wadaka itu hanya untuk ya mempermudah saja. Sementara yang perubahan bentuknya sendiri ya cukup fa'il sama maf'ul itu. Uf'ul fi'il amar, sigatnya fi'il amar. La taf'ul sigatnya fi'il nahi. Maf'alun isim zaman, isim makan, isim yang menunjukkan tempat makan, isim zaman, isim yang menunjukkan waktu. Mif'alun isim alat ya. Jadi ada perubahan, paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 perubahan. Dari satu kata itu berkembang menjadi paling tidak 10 kosakata dengan sighot yang berbeda-beda. Nah, ini yang kemudian dinamakan oleh para ulama sorof itu ibunya ilmu karena melahirkan kata itu tadi. Dari fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, maf'alan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, maf'alun, mif'alun. Menjadi paling tidak 10 kata dengan sighot atau bentuk yang berbeda. Maksudnya bentukannya berbeda. Apa tadi? Fa'ala, fi'il madhi, yaf'ulu, fi'il mudhari', fa'lan, masdar, wa maf'alan, masdar mim. Fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul, uf'ul fi'il amar, la taf'ul fi'il nahi. Nahi artinya larangan. Kalau amar itu perintah, nahi larangan. Maf'alun isim zaman, isim makan, menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat ya. Mif'alun isim alat. Oke, sampai di sini semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Yang penting adalah coba terus dilatih. Kalau ada waktu mauzunnya, lafaz-lafaz di bawah wazan itu dibaca biar lancar. Khusus untuk wazannya silahkan disetorkan, dimurojaahkan ke PJMK. Ya, terima kasih. Billahi fisabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.